tes. Tadi sinyal dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Ridwan Kamil. Terima kasih telah berkenan hadir di acara Hackathon Merdeka 2.0 cabang Bandung. Cabang karena acara Hackathon Merdeka yang kedua ini kita adakan serentak di 28 kota, 27 kota di Indonesia, dari Banda Aceh sampai Jayapura, dari Manado sampai Sumbawa, plus Sydney, diaspora Indonesia yang ada di sana. Ini yang Bapak lihat sekarang, video ini adalah Hackathon Merdeka yang pertama 2 bulan lalu Pak, akhir Agustus, momen 17 Agustus kita adakan kerjasama dengan kantor staf presiden. Waktu itu masih Pak Luhut ke Pak Ketuanya, lalu diadakan di Gedung Desa Bakti seberangnya di Agraha, seberangnya Istana Presiden. Nah, waktu itu problem statement masalah bangsa yang mau dicoba pecahkan dengan aplikasi IT untuk lomba hackathon ini. Waktu itu adalah komoditas pangan. Dan kita minta waktu 1 bulan, waktu itu akhir September kita menghadap ke Presiden bersama 3 menteri, Pak Menkominfo, Pak Dirgantara, Pak Amran, Menteri Pertanian, Pak Tom, Menteri Perdagangan, dan Bu Susi tapi diwakili. Nah, kemudian presentasi, terus sekarang teman-teman 5 tim pemenang itu menyempurnakan lagi aplikasinya. Salah satunya 5 kilo Pak yang terkenal. Karena tim 5 kilo itu solusinya adalah membuat e-commerce langsung dari petani bawang di Brebes ke customer di Jabodetabek plus Bandung, Jabodetabek plus Bandung. Memotong jalur distribusi untuk memecahkan masalah harga komoditas pangan. Nah, untuk yang kedua yang kita adakan sekarang, karena momennya Sumpah Pemuda, kita adakan serentak di berbagai kota di Indonesia. Idenya seperti waktu Sumpah Pemuda dulu kan ada Yong Ambon, Yong Batak, Yong Sumatera, Yong Jawa, itu Yong Papua. Jadi serentak di 28 kota. Problem yang statement yang mau kita pecahkan, kita bikin luas, yaitu kependudukan. Apapun yang terkait kependudukan, bisa pendidikan, data anak yang bersekolah, bisa kesejahteraan, misalnya data orang miskin, atau dalam konteks terkini yang terbaru, situasi pengungsi asap itu bisa. Jadi mungkin semacam panic button seperti di Bandung, tapi spesifik untuk please rescue me, tolong evakuasi saya, misalnya seperti itu. Itu bisa jadi ide aplikasi yang dibikin oleh peserta nanti. Kita bebaskan kepada para peserta mau bikin apa selama 24 jam ke depan coding. yang kita siapkan fasilitas connectivity, internet ya. dan Dan bantal. ada matrasnya. Matras di sini kalau mau istirahat. Sama logistik lah supaya jangan pada kelaparan gitu. Apa lagi? Dan kita harapkan ini eventnya kan sangat langka dan monumental, jadi kita harapkan juga dokumentasi di masing-masingnya bisa dilakukan. Gitu. Mungkin bisa masuk Guinness Book of Record karena terakhir itu katanya 2013 di MIT 1.200 di MIT. Ya Pak, jadi kita nggak nyangka respon animo teman-teman luar biasa besar. Begitu kita lihat data aplikasi peserta itu 1.700 di total dari 28 kota itu. Terus kita Google hackathon terbesar di mana sih? Gitu. Ternyata yang terbesar saat ini ada di MIT tahun 2013, MHAX itu 1.216 peserta. Jadi insya Allah kita udah lewat itu. Ditambah lagi bahwa ini di 28 kota, belum pernah ada sebelumnya. Hari ini kira-kira peserta berapa? 1.700 dari pendaftar yang sudah masuk. Yang hebatnya tuh Sumbawa itu ada 35 tim. Iya, Sumbawa. Terus yang kita nggak nyangka Belitung ada juga. Paling nggak spiritnya nih, gairahnya ya dari teman-teman luar biasa. Jadi kalau sejarahnya ini semua Pak, jadi asal usulnya kalau ditarik mundur ke belakang, saya pribadi karena dulu pengalaman sama teman-teman spontan bikin kawalpemilu.org dan rupanya impactful sekali untuk bangsa dan negara ini. Kawal pemilu waktu itu. Jadi kita ngerasa ternyata teknologi informasi itu bisa memberikan impact untuk bangsa dan negara. Jadilah keterusan
kita bikin komunitas namanya foodfornation.id. Foodfornation.id, di situ ngumpul para developer, praktisi IT Indonesia yang punya concern untuk bangsa, coding untuk bangsa, kurang lebihnya. Apa sih yang bisa kita bantu untuk bangsa ini melalui teknologi informasi? Dari situ terus bergulirlah situasi urgent waktu itu, harga komoditas ketemu dengan Pak Luhut di kantor staf Presiden, terus tercetuslah hackathon ini dan bergulir dan cukup sukses. Lalu kita adakan lagi dan insya Allah akan seterusnya, karena kita sudah komunikasi dengan KPK dan ICW untuk hackathon ketiga. Insya Allah nanti awal Desember, momen Hari Anti Korupsi Internasional. Jadi kita akan adakan, karena itu Hari Korupsi Internasional, kita akan adakan fokusnya ke diaspora Indonesia di seluruh dunia. Itu kita minta mereka untuk bikin aplikasi apapun yang bisa membantu warga negara Indonesia atau bangsa Indonesia ini untuk lebih punya integritas, lebih anti korupsi. Kita minta mereka untuk mencontek apa yang ada di negara-negara tempat mereka tinggal, amati dimodifikasi dan disimulasikan di hackathon yang ketiga nanti di awal Desember. Intinya spiritnya adalah gimana teman-teman developer IT itu bisa berkontribusi memecahkan masalah bangsa dan negara. Ini satu grup? Iya, satu. Oh, satu grup 3 orang kan? Oh, 3 orang. 3 grup orang. Siapa tuh? Oh, bertiga. Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada hadirin, teman-teman peserta. Masih semangat kan? Oke. Kita bertemu lagi di acara Hackathon Merdeka 2.0 yang sebelumnya. Hackathon Merdeka ini diselenggarakan di kantor staf Presidenan di Gedung Krida Bakti di Komplek Istana Negara. Nah, sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Saya di sini Kurnia Mustafa. Saya sebagai fasilitator untuk teman-teman peserta pada saat nanti teman-teman mendevelop sebuah aplikasi untuk hackathon ini. Dan misalkan mau nanya-nanya apa soal segala macam, boleh langsung nanya ke mentor. Mungkin mau nanya ke saya juga karena basically saya juga developer. Jadi Bandung mah emang keren Pak, MC-nya itu developer Pak. Oke. Dan sebelumnya saya ingin menginformasikan bahwa Hackathon Merdeka 2.0 ini merupakan sebuah kompetisi pengembangan aplikasi yang diinisiasi oleh Code4Nation bersama dengan relawan komunitas dan individu di seluruh Indonesia yang bekerjasama untuk menyelenggarakan acara serentak di 28 kota. Nyanyikan lagu Indonesia Raya akan dipimpin oleh Pratiwi Sukmawati. Pratiwi, dipersilakan. Indonesia.
ini. Yang saya banggakan teman-teman semua peserta Hackathon Merdeka 2.0. Mohon izin saya harus naik, soalnya kalau nggak naik nanti nggak kelihatan. Seperti kata pepatah, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Kalau saya berdiri duduk sama aja. Biar melek dikit ya. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Saya pribadi sebagai inisiator Code for Nation dan Hackathon Merdeka sejujurnya tidak menyangka luar biasa sekali animo dari teman-teman peserta hackathon ini serentak di 28 kota. Bahkan salah satu kota adalah di Sydney, Australia. Diaspora Indonesia ada di sana. Ini sangat luar biasa. ...27 kota yang di Indonesia itu pun lengkap. Dari Banda Aceh hingga ke Jayapura, dari Manado hingga ke Sumbawa, dan tidak lupa kota kenangan saya, Surabaya. Ya. Saya di sini diminta untuk mewakili tim Code for Nation. Code for Nation ini sebenarnya sebuah komunitas yang informal, tidak resmi, forum online sebetulnya. Jadi saya harap teman-teman semua nanti akan join di forum kita, http://codefornation.id. Code for Nation, fornya pakai angka 4.id. Nah, berawal dari keinginan kita untuk berkontribusi buat bangsa dan negara, apa sih yang bisa kita lakukan, apa sih yang bisa kita bantu. Kita lihatlah problem bangsa dan negara apa yang bisa kita coba pecahkan. Dan waktu itu mendapat kesempatan bekerjasama dengan kantor staf presiden mengadakan Hackathon Merdeka yang pertama, memecahkan masalah bangsa harga komoditas pangan. Tadi pagi sudah dapat konfirmasi dari Pak Luhut Panjaitan, Menko Polhukam, bahwa beliau berkenan memberikan hadiah khusus, kategori khusus untuk yang solusi atau aplikasinya membantu memecahkan masalah evakuasi pengungsi ini. Karena ini sekarang menjadi fokus utama bangsa Indonesia, sangat urgent. Jadi insya Allah akan ada pemenang kategori khusus dan ada hadiah khusus. Bahkan kabarnya biar nggak iri juga yang lain, pemenang yang lain juga dapat hadiah yang sama. Nanti kita konfirmasikan lagi, insya Allah. Demikian, terima kasih sangat, selamat berjuang. Dan ingat, reward yang terbesar bukanlah hadiah uang atau barang. Reward yang terbesar adalah bahwa kita telah berkontribusi membantu bangsa dan negara kita, Indonesia tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Heru Najib atas sambutannya, dan semoga spirit peserta di Bandung atau mungkin di 28 kota seluruh Indonesia ini cukup kuat ya Pak ya, buat membantu dalam membuat aplikasi yang bisa membantu yang salah satunya karena buat untuk evakuasi yang ada di Riau asap. Dan sambutan yang kedua adalah untuk yang terhormat Bapak Indra Utoyo selaku ISP Telkom. Saya kalau silakan. Oke. Tapi Pak, nggak apa ya. Pak Ridwan Kamil, Wali Kota Bandung, hidup Persib. Soalnya besok Bandung bakal lautan biru. Juga Mas Ainun Najib selaku inisiator dari Code for Nation dan event inisiator dari Hackathon Merdeka 2.0 dan seluruh rekan-rekan partisipasi yang berpartisipasi dalam event Hackathon 2.0 yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pertama-tama tentu puji syukur mana kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Kuasa atas limpahan rahmat agar kita sama-sama bisa hadir mengikuti event yang menurut saya menggetarkan gitu. Hackathon 2.0, Hackathon Merdeka 2.0. Jadi saya sebagai anak bangsa juga bangga begitu. Sama juga gak nyangka ya Mas Ainun bahwa hari ini event ini seperti ini begitu,
dari skala apapun, saya rasa ini event ini sejarah terakhir kalau nggak salah hackathon yang ada di dunia ini 2013 ya Mas Ainun ya, itu di Amerika. Kami dalam hal ini menyiapkan space, jadi juga fasilitas connectivity. Nah hari ini kita lihat juga ada tadi ya video conference, termasuk streaming yang kita bisa saksikan dari seluruh dunia. Event ini bisa ditonton dari seluruh dunia melalui streaming uctv.com. Mudah-mudahan ini memancarkan energi positif ya, energi keberkahan gitu untuk sama-sama kita berkarya, berkreasi untuk bangsa. Ini juga menurut hemat kami sebuah aset, sebuah investasi sosial yang insya Allah akan luar biasa. Juga kita punya visi dari anak-anak muda ini nanti muncul para talenta-talenta yang luar biasa, yang kalau Pak Presiden juga inginnya nanti bisa menghasilkan startup yang unggul ya, yang katanya 1000 startup di 2020 menghasilkan unicorn, company yang value-nya di atas 1 billion begitu ya. Jadi saya rasa ini kan industri yang basisnya kepada konsep, ide, kreativitas, ini adalah pilihan industri yang nggak ada batasnya hanya imajinasi kita gitu. Ini salah satu pilihan yang harus kita ambil, dan mudah-mudahan dengan milestone hari ini gerakan yang akan bergulir insya Allah makin besar, jadi snowballing ya, menjadi gerakan besar yang membuat Indonesia saya rasa akan makin besar, makin maju, dan kami bangga begitu menjadi bagian dari ini. Dan teman-teman Telkom di seluruh Indonesia, kita bangga dan kita support acara ini, dan mudah-mudahan di setiap lokasi ya ada fasilitas yang cukup, logistik supaya teman-teman yang kerja ini jangan sampai kecapean atau nggak makan gitu ya. Jadi harus logistiknya cukup, dan mudah-mudahan sehat semuanya, dan sampai dengan besok begitu semoga semua sukses dan memberikan karya dan kontribusi terbaik bagi bangsa. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ida Utoyo atas sambutannya. Sambutan yang terakhir dari Bapak Wali Kota tercinta, Bapak Ridwan Kamil. Pada Bapak Ridwan Kamil, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Persib. Itu password. Dibilangin ke orang-orang Jakarta atau dari mana, kalau datang ke Bandung kemudian tersesat, sampaikan kalimat itu, pasti orang yang disampaikan langsung menolong. Tipsnya itu aja, percaya mas saya. Yang saya hormati Pak Indra Utoyo dan seluruh jajaran Direksi Telkom dan Regional Jawa Barat, dan juga fasilitas di sini yang fasilitas oleh Telkom luar biasa. Mas Ainun Najib tanpa MH yang kalau berdiri duduk sama saja ya. Juga seluruh peserta Hackathon 2.0 ya. Berarti yang kedua ya. Saya mulai dengan sebuah kalimat yang disampaikan John F. Kennedy ya. Jangan tanya apa yang negara berikan untuk kamu. Hobinya mana pemerintah, mana ini gitu. Sekarang balikan apa yang kamu bisa berikan untuk negara. Yang bisa kamu berikan untuk negara itu ada 4. Kalau kamu kaya raya, kamu nyumbang harta, betul? Tapi kan belum kaya raya kan? Jadi wajahnya kelihatan. Belum. Nyumbang harta, ya. Ada istilah sodako, ada istilah zakat, ada istilah macam-macam, itu berbakti pada masyarakat. 2, nyumbang ilmu. Nah, kamu ini sedang menyumbangkan ilmu, ya, yang Tuhan berikan berupa inovasi, imajinasi yang kita punya. Yang ketiga, ada yang menyumbang waktu, biasanya jadi kepanitiaan ini, kepanitiaan itu juga menyumbang. Daripada waktunya habis buat diri sendiri nggak jelas, mending ikutan komunitas. Yang keempatnya menyumbang tenaga.
ya, ikut turun secara fisik, do something dan seterusnya. Jadi poin saya adalah setiap manusia, setiap kita ini harus punya rasa berbagi itu. To live is to give. Percaya sama saya, orang yang berbagi itu batinnya itu tenang karena merasa hidupnya bermanfaat. Maka dalam istilah agama Islam ada hadis menyatakan, ya, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang manfaatnya banyak buat masyarakat. Jadi jangan habiskan waktunya hanya untuk diri sendiri. Jadi kalau kerja itu basisnya ibadah, nikmat bahwa yang kita lakukan nggak sia-sia, ada kompasnya. Nah, hackathon ini menurut saya kita mulai dari motivasi itu. Motivasi bahwa saya diberi ilmu berupa jago coding, ya, bukan hanya hashtag kode gitu ya, yang suka ada gitu ya, tapi berupa ilmu. Nah, dalam hidup juga harus ingat, hidup ini penuh kompetisi. Jadi jangan kecil hati kalau misalkan tidak juara satu. Masih banyak ruang-ruang untuk berbagi. Maka di kesempatan ini juga saya sampaikan, Bandung ini lagi bikin tim Smart City. Saya butuh belasan orang yang jago coding untuk masuk menjadi tim Smart City Kota Bandung. Silahkan melamar. Nanti kita kerja merevolusi dunia melalui rumah yang namanya Bandung. Okay? Aliansi Smart City se-Asia Afrika itu ketuanya Kota Bandung. Jadi saya punya optimisme kalau kita kompak kayak begini dan rutin, hasilnya itu jadi referensi. Karena dunia coding untuk kota ini nggak ada contohnya. Dan saya datang ke Singapura, dia versi sendiri. Saya datang ke Amerika, dia versi sendiri. Saya datang ke Amsterdam, versi sendiri. Oh, berarti memang nggak ada referensinya, nggak ada manual. Jadi suka-suka kita aja. Nah, jangan-jangan ya udah kita bikin aja versi kita. Sehingga nanti satu paket Smart City ini, dari urusan kependudukan yang sekarang jadi tema, sampai urusan perizinan, sampai urusan memonitor situasi dan seterusnya, itu bisa jadi sebuah inovasi Indonesia kepada dunia. Ya. Jadi tolong dibantu seperti itu. Yang berikutnya tentang kependudukan ini problem. Saya sebagai wali kota ini selalu problem hanya mulai dari sebenarnya simple data. Dinas saya 4 kali survei loh, hanya untuk mencari orang miskin. Dan beda-beda terus, nggak pernah sama. Sehingga kalau saya mau ngasih beras miskin itu susah. Ada versi ini protes, yang ini dikasih, yang itu, wah macam-macam. Nah ini menjadi problem karena kami nggak punya aplikasi, nggak punya data. Nah ini mungkin jadi satu contoh. Kedua, kalau orang mau minta daftar KTP, itu selalu kadang-kadang RT RW-nya itu suka problem. Motif ini, motif itu memperlama, kan bisa aja bebas ya. Dari kamu langsung ke kepala dinas yang ngeluarin KTP. Sambil mungkin ya, proses administrasi belakangan, kan bisa juga begitu. Datanya masuk dulu, kami cetak dulu, sambil nanti berproses. Oh sekarang kan daftar dulu ke RT, RT-nya lagi kondangan, RW-nya lagi galau, oh susah. Sebulan, 2 bulan, saya sering komplain Pak ini KTP kenapa nggak jadi-jadi, udah 2 bulan, udah 6 bulan. Kayaknya nggak canggih gitu kalau dari zaman Orde Baru sampai hari ini ngurus KTP, sesimpel itu. Belum akta kelahiran, kita tuh ingin bayinya brojol itu langsung dikasih akta kelahiran tanpa harus ibunya seminggu kemudian bawa bayinya dilihatin ke mantan-mantannya gitu. Tugas KTP hanya untuk menunjukkan bahwa ini bayinya benar dan namanya ini. Akibatnya apa? Banyak anak Bandung nggak punya akta kelahiran karena orang tuanya malas, karena ribet dulu ya. Sekarang lagi saya reformasi tapi saya masih belum puas karena rate kecepatannya itu. Kayak gitu-gitu kan nggak usah ribet, harusnya cepat, harusnya gratis. Kita fokus membangun Indonesia yang lebih rumit kan begitu, yang lebih canggih, yang jadi kalau urusan rutinitas kita masih habis waktunya, itu yang membuat kita tidak inovatif. Itu poin saya. Jadi pentingnya aplikasi ini membypass ya budaya hidup, gaya hidup, kebiasaan manual yang ujung-ujungnya wasting time, yang ujung-ujungnya buang-buang waktu yang tidak perlu. Pendataan. Misalkan saja pengen tahu kan baru
kemarin ada data ya dari aplikasi apa, ternyata jomblo paling banyak di kota Bandung itu di Kecamatan Coblong. Saya baru tahu tuh. Entah kenapa. Kan jomblo juga tipenya banyak. Kan ada yang baru setahun, kan saya pengen tahu. Ada yang sudah 10 tahun juga saya pengen tahu populasinya ada di mana. Kalau malam minggu polanya seperti apa gitu. Apakah ngumpulin taman jomblo, apalagi kos-kosannya pakai GPS kan bisa ketahuan. Jadi poinnya saya butuh nanti kan saya usernya Pak, Ibu Bapak Ibu ya teman-teman sekalian, kerjaan kamu tuh usernya saya. Satu harus user friendly ya, jangan ribet gitu. Grafisnya juga bagus, logikanya juga mudah dimengerti, sehingga saya bisa ngambil keputusan cepat oleh data. Saya sekarang terkorbankan oleh banyak masalah karena datanya kurang akurat. Nah, oleh karena itu tadi ada masalah kemasyarakatan ya, yang urusan manusia itu tidak hanya urusan KTP, tadi ada emergency. Kalau emergency gimana? Kalau ada request gimana? Kalau orang mau ngasih gagasan seperti apa yang cepat, banyak isu kependudukan. Yang penting kan tema. Oleh karena itu hasilnya insya Allah kami pergunakan dan saya mengucapkan selamat. Stamina penting ya, karena 24 jam itu. 24 jam, jangan lupa makan, jangan lupa sholat. Timnya kompak, pijit-pijit tiap 4 jam sekali, ya saling memotivasi. Jangan kebanyakan update status, ya fokus pada pekerjaan yang menang kalah mah biasa seperti sepak bola tuh. Menang bahagia, kalah kita kerja keras lagi, itu esensi hidup seperti itu. Saya kira itu saja ya. Saya senang dan saya ucapkan selamat bagi seluruh yang melaksanakan, dan saya bangga karena pecah rekor dunia. Orang Indonesia itu kalau sudah banyak-banyakan itu luar biasa ya. Dulu angklung 5.000 pecah di Beijing, pas KAA kita pecahkan 20.000. Nggak tangguh. Sekarang di MIT 1.200-an 2013, di Indonesia hari ini 1.700. Tepuk tangan. Nah, mudah-mudahan dengan begitu selain jumlahnya banyak juga dilihat dari kualitasnya, sehingga suatu hari di dunia orang akan ingat kalau urusan coding jago kode gitu ya. Nah itu orang Indonesia, gitu begitu. Terima kasih, selamat melaksanakan. Mohon maaf, sebelum menutup, tadi saya belum menginformasikan kalau sekaligus Bapak menyampaikan kesan dan pesan tadi, sekaligus juga Bapak membuka atau meresmikan acara Hackathon Merdeka di Indonesia ini. Oke. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini Hackathon Merdeka 2.0 di seluruh Indonesia, 28 kota dengan peserta 1.700. Secara resmi saya ikut membuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Oke, untuk selanjutnya ada tepuk tangan sebelumnya untuk Pak Ridwan Kamil. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Terima kasih Bapak. Oke. Yang sedang dipersiapkan sekarang apa? Iya kan, manajemen sebuah sistem ya, kan ada sudah biasa di dunia swasta kalau kita buka kantor, buka perusahaan, semua urusan pekerjaannya kan canggih ya. Nah sekarang kalau kita ke birokrasi pemerintah masa masih manual gitu kan. Nah sekarang kita konversi pola lama ini menjadi pola baru. Istilahnya kalau untuk kota namanya smart city, itu yang disepakati di seluruh dunia. Smart city ini mengkonversi urusan-urusan manual menjadi urusan yang terbantu oleh teknologi. Singapura punya 1.600 aplikasi, dari urusan kependudukan, urusan lalu lintas, urusan nyari restoran, urusan segala rupa. Sehingga jumlah aplikasi yang dibutuhkan oleh kami para wali kota bupati itu jumlahnya juga ratusan. Kita butuh aplikasi buat data KTP, buat CCTV, buat monitor, buat emergency, buat komplain warga, ya, buat manajemen proyek dan lain-lain.
Nah, mudah-mudahan bisa dibantu oleh acara-acara seperti ini yang nanti hasilnya kan kita yang pakai ya sebagai pengelola kependudukan. Nah, hackathon ini keren, pesertanya 1.700, bisa pecah rekor dunia kalau mau dibandingkan karena rekor dunia terbanyak coding itu 2013 1.200 di Amerika di MIT. Nah, sekarang di Indonesia hari ini 28 kota termasuk Sydney, 1.700 peserta, itu berarti sudah pecah rekor dunia untuk coding. Menunjukkan orang Indonesia pintar dan jumlahnya banyak. Untuk infrastruktur teknologi sendiri untuk dipersiapkan smart Itu city. tetap harus mengimbangi ya. Tidak bisa canggih-canggihan aplikasi, infrastrukturnya juga nggak siap. Jadi kualitas sambungan internet, kemudian literasi faktornya bahwa udah canggih-canggih, PNS-nya nggak bisa pakai karena nggak ngerti kan juga nggak bisa. Jadi kombinasi. Makanya di Bandung butuh 3 tahun visinya untuk menjadikan smart city. Ya. Mulai tahun ini Pak ya? Dari tahun kemarin. Oh, dari tahun kemarin. Kebetulan Bandung kan terpilih sebagai ketua aliansi Smart City Asia Afrika. Sehingga hasilnya nanti bisa kita share atas nama solidaritas kepada kota-kota lain. Minimal di Indonesia ada 500 kota kabupaten. Pak, boleh di-sharing nggak sih Pak anggaran yang disiapkan Bandung untuk menjadikan Bandung sebagai kota Oh, smart kalau Bandung mah lumayan progresif ya. Tahun lalu 25 miliar, tahun ini kita anggarkan buat tahun depan 100 miliar. tahun ini dan tahun depan? Bukan, tahun ini 25 miliar, Oke. tahun depan 100 miliar. Tahun depan 100 miliar. Itu untuk fokus Menunjukkan betapa seriusnya Kota Bandung membangun sistem smart city. Big datanya itu menginput data terus bisa diakses di mana saja, bisa diklasifikasikan. Tapi kan urusan kependudukan kan nggak hanya urusan data berKTP. Urusan kependudukan juga adalah bagaimana warga bisa tahu permasalahan, bisa melaporkan permasalahan, bisa mengakses data juga antar sesama warga. Karena kita kan ada open data, open government juga, jadi banyak. Sehingga suatu hari warga Bandung kalau pengen data apa, pengen pelayanan yang berhubungan kependudukan, tidak harus secara fisik. Makanya tadi saya ingin ada konsep nggak harus ke RT RW manual, kan bisa aja si RT RW-nya juga pinter dia ngakses aplikasi, jadi approval-nya nggak usah ketemu fisik kan. Yang kadang-kadang timbul problem ada pungli inilah atau lama itu. Kalau tadi janji belasan teman-teman nanti yang di sini. Oh, memang tahun depan kan saya menyiapkan tim unit khusus untuk coding karena Kota Bandung banyak sekali, baru depan. 300 kita target 1000 aplikasi. Oh, 300 aplikasi sementara ini Baru Pak punya 320 aplikasi. 320 aplikasi. Oke. Pak, sisanya 3 bulan lagi yang 25 miliar anggaran untuk smart city Udah habis? tahun ini Udah habis. udah habis. Saat kita membuat sistem manajemen inovasi, Telkom sudah dilakukan jauh sebelum tahun 2012. Memang bertahap seperti itu. Nah, ya Pak, 2012. Yang 15-nya belum dipasang. Ya, mohon izin Pak. Nah, mungkin ini Saya operasi nih, saya operasi. Indigo. Saya udah. Hah? Oh, kamu? Udah canggih Pak. Nah, jadi kami Telkom mempunyai tujuan yang mega, makro ataupun mikro, yaitu satu untuk meningkatkan daya saing, kemandirian dan pertumbuhan ekonomi nasional melalui pengembangan industri digital kreatif. Nah, saya kira itu industri kreatif adalah industri yang ramah lingkungan itu ya, ini dan sangat murah. Nah, kemudian secara makro juga kita ingin mendapatkan produk-produk inovasi yang sesuai untuk menunjang pertumbuhan bisnis digital berbagai sektor industri. Nah, memang bisnis digital itu sebenarnya kita tidak mencari resource yang ada, tetapi sebenarnya adalah hanya memanfaatkan ketidakefektifan, ketidakefisiensian yang ada, yang sudah berjalan di sini, Pak. Nah, itu salah. Rentang waktunya berapa lama? Setahun? Yang ini 6 bulan ya? Ini 3 sampai 6 bulan. Kalau ini terus, ini kan terus kita mencari talent dan membina talent, ada kurikulumnya juga. Jadi yang punya passion, terus kita juga kasih kurikulum, ada pelatihan tentang bisnis, bikin business plan, terus memisahkan uang pribadi dengan uang bisnis, kemudian ada cara bikin aplikasi, game di sini. Setelah itu muncul talentnya. Dari 100% ke sini, Ini mungkin tinggal 10%. biasanya kan Enggak, pasti bersih. Nanti ada data. Ada datanya nanti. Ya Pak, jadi memang kita di sini yang disampaikan Pak Indra, di sini kita punya sekolahannya Pak, kita punya pelatdanya, kita punya pelatnasnya. Sekarang ada di 12 kota. Ya, jadi Telkom ini, semua yang spot. Iya, Ya. termasuk paling jauh di Makassar. jadi itu, nah di sini kita ada yang kita BDV ini, kemudian juga di LO nanti kami sampaikan juga. Nah kemudian di inkubasi adalah ada di sini, akselerasi kita ada. Inkubasi hanya dua di Bandung sama di Jogja, sama di Bandung Teknopark. Nah, kemudian begitu dia sudah
siap produknya, tinggal diakses ke market, ke 160 juta pelanggan Telkom Group, ini diaksesnya di digital Jakarta Digital Valley. Kemudian kalau butuh pendanaan lagi, round berikutnya yang lebih besar, kita ada venture capital. Gitu. Next. Dan kita pun sudah melengkapi, nanti di lantai 1 ada Indonesia Digital Experience Center, itu di situ produk-produk yang sudah jadi, setengah jadi, kita kembangkan di sana. Bisa jadi juga produk menjadi produk yang harus dikembangkan, karena di bawah adalah tempat berinteraksi dengan pelanggan untuk mengembangkan produk lebih fit lagi. Nah, ini tadi yang kami sampaikan, Pak, di sini kita ada beberapa yang kita sebut dengan Creative Camp maupun Creative Center. Creative Camp itu yang kita sebut dengan DILO, Digital Launch, yang ada di 12 lokasi. Nah, kemudian juga 16 lokasi. DILO itu satu level di bawah Di bawah, ya. Untuk kreatif, untuk talent development, untuk Termasuk working hackathon ini space, jadi maksud. ada working space, ada workshop, ada di sana. Nah, jadi pada saat pedagang ayam mogok, ibu-ibu demo, wah pusing. Jadi saya ingin menghubungkan konsumen Bandung tidak tergantung pada supply sistem yang dimonopoli. Bisa kita beli sapi langsung ke Langsung kepada mana, beli petani. ayam juga langsung ke mana, beras langsung ke mana. Nah tadi melihat si pasar laut ini, tolong carikan sebuah startup yang bisa bantu kita menghubungkan food supply Bandung lah kira-kira begitu, yang aman itu artinya kami nggak tergantung ke satu sistem gitu. Nah itu menghubungkan nanti, misalkan kota Bandung deal ya, bebeknya Banyuwangi kan, atau bebeknya di Banyuwangi kan. Ya udah, dengan sistem ini saya ke sana. Nanti urusan jenis makanan apa kemana-kemana, sehingga nggak kejadian lagi masa tiap tahun ada begitu-begitu. Malah sebenarnya ada di tempat Jadi lain yang ini real problem, ini problem statement. langsung kita carikan. Langsung kita dengan problem statement tadi cari kita langsung untuk. Dan sebenarnya adalah kita berharap juga inovasi di sini bisa direplika untuk yang lain, Pak. Ini pasar laut untuk ikan, mungkin tadi Bapak ayam bisa seperti itu. Nah ini personalisasi itu adalah kita membeli desain sepatu menghubungkan ke Cibaduyut, Pak. Nanti mungkin bisa dilakukan. Nah mungkin tidak hanya sepatu, mungkin nanti kaos atau apapun bisa dilakukan. Nah mungkin itu adalah. Tapi sementara baru di sepatu ya. Ya. Nah sekarang kami ini Pak dari komunitas kami. Ya, logonya dibantu juga atau mereka bikin? Mereka bikin sendiri. Ya. Jadi dari Beli produk Bandung datang ke sebuah portal yang sebenarnya akumulasi dari pendaftar ke sini, tapi ada base kota. Bisa Pak. Jadi kalau kita mau bikin toko online sekarang nggak perlu lagi untuk bayar programmer kayak dulu, atau tidak perlu sewa hosting. Nah cukup pakai Jarvistor. Itu Jarvistor kita tinggal daftar kayak daftar email atau kayak daftar Facebook aja Pak. Jadi dengan Jarvistor akan membantu membuat toko online profesional dalam waktu hitungan menit, tinggal klik-klik aja. Jadi semua yang dibutuhkan untuk jualan online kayak integrasi ke pembayaran, integrasi ke pengiriman, GNA, TP, PayPal, itu sudah kita sediain semua. Jadi apa yang diperlukan untuk jualan online sudah kita sediain semua. UKM bisa fokus untuk buat produk dan berjualan. Nah untuk UKM yang mobile, yang jarang pakai laptop, kita juga udah sediain mobile apps-nya untuk yang di Android untuk mengelola tokonya dari mana aja. Saya ada masukan sedikit dari kacamata konsumen ya. Dia pernah bilang, Pak, saya pernah beli online, tapi pas dapat barangnya nggak sama dengan kualitas yang ditawarkan. Ini komen ini banyak. Jadi mungkin apakah di Jarvistor ada kayak testimoni ya, sehingga kayak inilah kalau kita mau travel mesen hotel kan yang pakai online kan suka ada testimoni itu bintang berapa. Bintang 4. Menurut saya itu penting agar si konsumen ya bisa melihat rating itu untuk meyakinkan bahwa less complaint berarti kredibilitas si online ini juga jangan juga kita dimanfaatkan oleh mereka yang iseng kan jual produk ngakunya bagus pas deliver dia. Jadi ada namanya Trust Click sih Pak. Itu kita kerjasama dengan Trust Click untuk memberikan review untuk toko online itu terpercaya atau enggak dan produk-produknya gimana. Itu juga bisa ditambah. Bukan si pembelinya tahunya gimana.
bahwa dia trusted. Nah, dari feature. TrustClick itu ada reviewnya, toko online ini bagus, toko online ini Muncul di Jarvis Store iya, nah, di toko online yang dibuat. Nah, kalau contoh-contoh toko online-nya, ini contoh-contoh yang udah dibuat pakai Jarvis. Iya. Jadi ini si Terekania. Terekania, dia daftar ke kamu. Iya. Dia mulai pasang sesuai dengan layout yang ada di. Iya, yang udah kita Di sediakan. platform untuk toko-toko, jadi nama tokonya muncul di Yang nama toko kan, tapi nanti juga mungkin kan kayak dibuat kayak mall-nya tadi. Mall Bandung. Yang Bisa. dalamnya ada beberapa toko. mungkin masukin di Hai Bandung kan. Iya, makanya saya hanya butuh pengelompokan aja. Iya. Tidak bikin data baru, hanya Tinggal pelompokkan nanti bisa di ada sebuah halaman yang mengelompokkan semua yang sudah Nah, ini ya, Pak. online. sehingga bisa dianalisa. Iya. Nah, ini udah kita sediain sih. Jadi ini kayak marketplace dari toko-toko online tadi yang ada di Bandung, kita jadiin satu. Connect satu ke Jarvis ini. Connect ke Jarvis. Oh, iya. Ini sedang dalam tahap pengembangan, Pak. Oh, belum di launching. Belum di launching. Tadinya kalau boleh ke atas. Tadinya saya kalau boleh namanya itu sama juga Bandung Store gitu. Oh, oke, boleh. Ini kan masih contoh aja, belum di launching. Bandung Store. Bandung Store support by Jarvis atau apa. Boleh, boleh. Ya. Ya. Kalau udah siap saya mau launching. Jadi Oh, ini? saya bilang ke dunia bahwa kalau mau belanja kerennya produk-produk Bandung, saya bilang gitu ya, yang sudah online masuklah ke Bandung Store itu yang run by Jarvis Store. Ya. Ya, Pak. Ya bisa ya. Little Bandung online ya Kang ya. Nah, persis. Emilia itu Emil dan Lia. Saya. Oh iya. Ya silakan Emilia. Ya, maaf Pak, mungkin saya boleh cerita dikit tentang Dekadeko. Dekadeko adalah sebuah marketplace khusus untuk home decoration. Karena seperti yang kita tahu pada saat ini industri desain interior di Indonesia sedang berkembang sampai perusahaan sebesar IKEA pun dia masuk ke Indonesia. Dan sebenarnya di Indonesia itu banyak sekali desainer muda dan pengusaha muda yang memiliki karya-karya yang kreatif. Jadi Dekadeko ingin memfasilitasi mempertemukan karya mereka dengan pasar seperti itu. Kedepannya tidak berhenti sampai di sini, kita juga ingin berkontribusi kepada lokal craftsman. Karena lokal craftsman di Indonesia itu sebetulnya memiliki keterampilan yang baik, cuma kadang mereka kurang inovatif, desain produknya itu lagi inovatif. Jadi kita akan memberi masukan kepada mereka sehingga di bidang desain, sehingga mereka bisa membuat produk yang desain lebih baik dan bisa menjual produk mereka dengan harga yang lebih baik seperti itu. Nah, mungkin ini sedikit demo dari website kita sudah live dan sudah bisa melakukan pembelian di sini juga. Ini di statusnya sistemnya Indigo ini apa namanya? Sedang dalam masih di level inkubasi. Oh. Saya juga masih di inkubator jadi. Oke, mungkin karena waktunya mepet, Oh, iya. kita harus cepat. Iya. Makasih Emil. Oke, nanti saya cek ya. Iya. Ada ya? Iya boleh Mas. Kamu kan sebenarnya cuman ganti komoditasnya aja. Sebagai di Bandung kemarin yang paling terjadi itu komoditas ternak sapi ayam itu kalau ada pemogokan ada apa? Saya rasa bisa nggak Komunitasnya di menghubungkan langsung ke peternaknya dengan sumber di mana-mana sehingga kalau satu mogok saya nggak repot bisa menghubungi sumber-sumber yang diketahui dalam jaringan. Iya, sebenarnya bisa polanya sama. Sama polanya, punya value chain-nya begitu. Titik. Kang Punten, ini 1 dari 5 pemenang hackathon pertama. Dan dia juara satunya. Itu satu. 1 dari 5. Kita nggak ada 1, 2, 3, 4, 5. 1 dari Karena maksud saya karena logikanya sama, hanya tinggal Komoditasnya yang beda ya. Komoditas. Ya. Terima kasih. Kang, ini personalized, dia berhasil membuat pengrajin sepatu di Sebarbilut menerima fee 20 kali lipat untuk berproduksi sepatunya. Terima kasih. Ini kita dari personalized pada prinsipnya. Next. Ya. Konsumen itu banyak seringkali mereka tidak mendapatkan sepatu yang diinginkan. Entah masalah stok, entah masalah size, entah masalah heel, entah masalah warna. Next. Saat ini tuh konsumen itu jika ingin mengcustom mereka tuh langsung ke pengrajin atau biasanya via desainer atau brand. Cuma ada masalah, proses pemesanan customisasi itu proses yang panjang dan dia membutuhkan pengetahuan atau vendornya di mana, harus cuma dan sebagainya. Kedua, pertukaran nilai yang belum mampu meningkatkan standar kehidupan pengrajin sepatu di Indonesia. Value trade-nya in terms of money, in terms of dollar itu
belum diadjust. Dan yang ketiga adalah sulitnya mencari pengrajin sepatu yang handal. Di sini kita memiliki sebuah solusi. Ada sebuah platform online yang menghubungkan desainer, pengrajin, serta konsumen. Kalau saya analogikan, kita adalah Gojek untuk pengrajin. Same time, konsumen, dia bisa menghemat waktu, dia langsung bisa mendesain sendiri menggunakan aplikasi kita. Untuk desainer, dia bisa make money karena dia bisa menuangkan desainnya sendiri di sini. Dan ada di dalam platform kita juga ada hubungan antara pengrajin dengan desainer dan fair trade, khususnya untuk pengrajin di Cibaduyut. Karena di sini kita bisa membayar pengrajin itu hampir 5-10 kali lipat dikarenakan misalnya satu dan langsung. Itu kurang lebih solusinya. Ini adalah produk. Ini masih diinkubasi juga? Ya, masih inkubasi. Tapi udah beroperasi dengan pengrajin di Cibaduyut. Udah beroperasi dengan pengrajin. Udah ngelola berapa pengrajin? Kita sekarang udah 6, tapi 6 itu ada satu yang punya 5 di bawahnya, ada satu yang punya 6 di bawahnya. 6 workshop ya? Ya, 6 workshop yang kita kelola. Jadi ke depan tuh kita mau mengintegrasikan seluruhnya ini di dalam platformnya personalized. Desainer dia bisa ngedesain, klik, langsung muncul ke marketplace kita. Dia bisa memilih pengrajin, list operating, semua segala macam, sehingga kita bisa mengatur standar kompetensinya. Dan terakhir konsumen pun dia bisa melakukan. Kemarin di berita baru ada otomatis yang lampunya bisa otomatis. Nah, startup kita juga bisa. Itu contohnya lampu yang di sana didemokan di on off dari handphone di sini. Nah, mungkin kedepannya jalan-jalan yang lain bisa pakai produknya karya ini kan. Matiin lampu jalan kan? Penting tuh fotonya tuh. Berarti AC juga bisa ya? Matiin mantan jarak-jauh. Mantan jangan kan? Yang perlu mantan yang Mantan jarak jauh. Kalau ini buat satu ini buat berapa titik? Coba mana sih bentuknya? Bisa sampai berapa banyak? Cuma satu titik, tapi untuk di aplikasinya bisa untuk semua. Banyak mungkin. bisa 100 titik juga bisa kan dalam satu aplikasi. Jadi misalkan ya kayak smart home, satu rumah bisa diatur. Bisa. Jadi kalau saya lagi pergi kemana lupa matiin lampu bisa. Bisa untuk mungkin di untuk fasilitas publik juga lampu dikontrol lewat si yang door-nya itu Pak, yang kayak di TV yang punya Bandung itu. Scrum. Iya. Command center. Itu jadi bukan mungkin nanti kalau dilihat dari big picture-nya secara luas Bandung bisa menghemat sekitar 20-30% energi, kita bisa jadi smart city. Kan misalkan hari-hari kerja kapasitas lampunya full, malam minggu biar romantis 50%. Benar-benar. Harusnya bisa kan? Iya bisa Pak. Dimnya diatur, Iya betul. nggak hanya mati nyalain aja. Iya. Di dimnya itu. Betul. Ya ini problem manajemen manusia ini ya atau birokrasi ini kan rumit ya. Saya tahu contoh kecil ya di Singapura mereka punya 1.600 aplikasi. Berarti ada 1.600 problem yang berhasil dibikin solusinya. Nah Indonesia saya kira lebih ya, Bandung aja saya punya 1000-an problem baru 300-an yang kami bisa bikin aplikasi. Nah semakin banyak forum-forum kayak hackathon ini, semakin kita bisa mendapatkan dengan cara kreatif, cara kompetitif dan bersaing sebuah aplikasi-aplikasi yang solutif terhadap problem. Nah tema yang hackathon 2.0 ini temanya kependudukan. Ya, kependudukan itu urusan bagaimana kita bisa punya data yang akurat. Contoh di Bandung, saya punya 4 data tentang orang miskin. Beda-beda semuanya kan. Hanya masalah cuman capturing data, belum yang sifatnya interaktif. Bagaimana jika mau komplain, bagaimana jika dia mau menceritakan kayak citizen journalism gitu ya, ingin memberitakan sesuatu di lokasi kejadian atau ada emergency atau banyak sekali yang berhubungan dengan namanya interaktif antara warga yang butuh komunikasi dengan pemerintah. Dan saya senang dengar kabar tadi dari Mas Ainun ini kita ada 1.700-an, artinya pecah rekor dunia. Pesertanya kan 2013 rekor dunia coding ini hanya 1.200 di Amerika. Itu menunjukkan orang Indonesia itu pintar-pintar dan karena keluarga Indonesia hobi bikin anak jadi jumlahnya banyak kan 1.700 ya. Nah tinggal energi ini disalurkan. Maka khususnya Bandung sebagai kota yang progresif di bidang smart city, tahun depan kita butuh tim coding
mungkin sekitar 20 orang kita cari supaya kita kasih PR membuat program-program yang ngejar 1000 target itu. Jadi saya sangat mendukung, Telkom juga luar biasa di banyak tempat. Saya kira itu yang paling benar ya, kolaborasi ABGC ya, akademik, bisnis, community, dan government.